Selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Fahmi Istiqlal, di Prodi Manajemen. Kali ini akan mempresentasikan rangkuman buku Business Intelligence karya Paulo Versailles, terutama chapter 1 sampai 7. Saya mengerjakan rangkuman kelompok dengan Dimas Chandra, tetapi presentasinya sendiri-sendiri. Dalam konten ini ada 7 chapter yang mau saya presentasikan, dari pengantar bisnis intelligence sampai studi kasus implementasi bisnis intelligence. Yang pertama yaitu chapter 1 pengantar bisnis intelligence. Jadi bisnis intelligence itu sekumpulan proses, metodologi dan teknologi untuk mengolah data mentah menjadi sebuah informasi untuk mengambil keputusan suatu organisasi bisnis. Siklus datanya sebagai berikut, yaitu pengumpulan data, penyimpanan dalam data warehouse, analisis menggunakan alat business intelligence, dan penyajian hasil dalam bentuk dashboard atau laporan. Nah, pentingnya business intelligence ini ada 3, yaitu membantu organisasi memperoleh wawasan tentang lingkungan bisnis, perilaku, dan tren pasar, meningkatkan keunggulan kompetitif dan efisiensi, pengembangan produk dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, mendeteksi peluang baru dan mengurangi resiko atau untuk manajemen resiko. Nah, di penulis di chapter 2 ini ada data warehouse dan arsitektur sistem business intelligence. Penulis di chapter 2 ini membagi arsitektur 3 lapis, yaitu lapisan data, yaitu data warehouse dan tamat, lapisan analitik, alat analitik seperti OLAP, data mining atau ekstraksi, data reporting tool. Terus arsitektur lapis ketiga yaitu lapisan presentasi, yaitu dashboard, laporan interaktif, dan visual data. Ini dari pengumpulan, menganalisa, terus menyajikan datanya. Ya, setelah itu di chapter 2 ini ada proses ETL, yaitu extract, transform, dan load, yaitu mengambil data, membersihkan data, mentransferkan data ke dalam format yang sesuai, memuat data ke dalam data warehouse. Di sini juga penulis menekankan pentingnya data yang konsisten, bersih, dan terintegrasi. Agar apa? Agar hasil analitik business intelligence ini dapat diandalkan, agar benar, inputannya benar, sehingga pengambilan keputusan bisnisnya juga benar. Nah, dalam chapter 3 ini ada data mining atau extracting, ya. Nah, penulis ini teknik utama dalam data mining ada 4, yaitu klasifikasi, clustering, association rule, anomaly detection. Jadi klasifikasi, clustering, dan mencari pola keterkaitan antara variabel dalam data set besar, dan mendeteksi anomali. Nah, pentingnya validasi model dalam data itu untuk cross atau validasi dan conversion metric. Yang chapter keempat yaitu penulis membagi model data itu model prediktif dan model deskriptif. Nah, model prediktif itu untuk memprediksi masa depan. Nah, penulis mencontohkan itu forecasting atau permintaan produknya menggunakan teknik regresi, decision tree, maupun neural network. Nah, sedangkan model yang kedua adalah model deskriptif, memahami pola dan tren. Nah, contoh segmentasi pelanggan dengan teknik clustering, association rules. Nah, pemilihan model tepat ini menjadi kata kunci dalam penulis menekankan agar sesuai tujuan bisnis dan konteks data. Jadi mana menggunakan model prediktif, mana menggunakan model deskriptif. Selanjutnya di chapter 5 yaitu business performance management. Nah, di sini penulis Paulo Versailles melakukan dengan pengukuran kinerja organisasi, yaitu KPI dan
BSC ya, Balance Scorecard. Nah, integrasi bisnis dan BPM menghubungkan hasil analitik dengan strategi bisnis, mengotomasi proses pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya di chapter 6, penulis mendetailkan balance scorecard dan dashboard. Balance scorecard sesuai dengan kaidahnya, yaitu ada perspektifnya ya, perspektif financial, pelanggan atau customer, proses internal proses, dan pertumbuhan dan pembelajaran, learning and growth. Nah, selain itu penulis juga ada menerangkan dashboard interaktif, yaitu syaratnya ya untuk agar interaktif itu untuk bagi user adalah friendly interface, trigger capabilities, dan visual intuitive. Di chapter 7 penulis menerangkan tentang studi kasus implementasi business intelligence. Nah, contoh di retail meningkatkan penjualan, segmentasi pelanggan, dan rekomunikasi produk. Contoh di marketplace sudah banyak kita temukan data diolah sehingga ada segmentasi produk, ada rekomendasi produk berdasarkan rating dan sebagainya. Yang kedua di perbankan, yaitu fungsinya untuk deteksi penipuan dan personalisasi layanan nasabah. Di telekomunikasi yaitu memprediksi pelanggan berisiko tinggi untuk berpindah layanan. Nah, penulis juga menekankan di chapter 7 adalah faktor keberhasilan implementasi business intelligence. Nah, yang pertama adalah dukungan manajemen puncak, atau kata lain top down, harus dimulai dari top manajemen dulu biar gampang implementasi sampai bawah, karena kebijakan dan costingnya juga costnya juga didukung. Yang kedua, integrasi data yang baik. Yang ketiga, budaya organisasi berbasis data. Nah, budaya ini sangat penting. Yang keempat adalah investasi dalam infrastruktur dan keahlian SDM. Ini berkaitan dengan poin yang pertama. Investasi ini adalah dukungan dari manajemen puncak, karena untuk infrastruktur dan keahlian SDM itu butuh cost yang sangat banyak, kebijakan manajemen puncak. Baik, terima kasih saya sampaikan. Kurang bermaaf. Sampai jumpa kembali.